Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar-dasar dan juga beberapa teknik lanjutan dalam membuat sebuah slide presentasi yang baik dan benar. Nah, pada dasar-dasarnya ini ada 3 langkah yang harus kalian lakukan. Adalah yang pertama menambah slide, yang kedua menambahkan konten ke dalam slide, kemudian yang ketiga ada ubah tema dan tampilan dalam slide presentasi kita. Kemudian setelah 3 langkah dasar tersebut, kita akan membahas juga 3 langkah lanjutan yang akan kita pelajari, yaitu adalah membuat hyperlink, kemudian ada memberikan efek transisi dan animasi, kemudian yang terakhir adalah poin penting dalam membuat sebuah presentasi, yaitu membuat presentasi yang informatif. Nah, kita akan mulai. Sebelum kita mulai langkah-langkah dasar, di sini ada beberapa informasi umum yang harus kalian pahami dalam membuat sebuah slide presentasi. Yang pertama, kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Microsoft PowerPoint. Aplikasi ini adalah salah satu aplikasi yang ada di lingkaran aplikasi Office dari Microsoft. Aplikasi ini adalah temannya Microsoft Word dan juga Microsoft Excel. Pada aplikasi ini terdapat menu di atas ini. Kalau kalian sudah mempelajari Microsoft Word dan juga Microsoft Excel, maka kalian akan mengetahui kalau di atas ini juga ada menu bar atau biasa kita sebut report. Nah, di sini ada beberapa menu yang mungkin sudah familiar, yaitu ada Home, Insert, kemudian ada Review, View, Element. Di sini ada beberapa menu bar atau ribbon tambahan yang hanya ada di aplikasi PowerPoint, yaitu ada Draw, kemudian Design, Transition, dan Animation, Slideshow, yang terakhir adalah Record. Di sini menu-menu yang ada di menu bar ini, di Home, Insert, dan juga Review, View ini juga sama seperti yang ada di Microsoft Office lainnya. Di Home ini kita ada beberapa pengaturan untuk mengatur dasar-dasar dari tulisan maupun tampilan tulisan yang akan kita buat. Kemudian ada menu Insert ini, ada beberapa menu-menu untuk memasukkan elemen-elemen yang mungkin kita butuhkan seperti tabel, gambar, kemudian ada bangun datar, ada text box, ada word art. Kemudian juga ada menu view yang ini digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja kita. Kemudian ada help, di sini ada menu untuk bantuan. Kemudian ada review, di sini ada menu-menu untuk mengatur untuk fitur tambahan di dalam sebuah tulisan, misalkan ada translate. Kemudian ada menu cek bahasa. Nah, di menu PowerPoint ini ada tambahan seperti draw yang digunakan untuk melakukan coret-coretan di slide saat kita melakukan presentasi, atau bisa juga digunakan untuk menggambar. Kemudian ada desain, desain ini digunakan untuk mengatur tampilan slide yang kita buat nantinya. Kemudian ada transisi, nanti adalah salah satu menu lanjutan yang ada di Microsoft PowerPoint, digunakan untuk menambahkan transisi dalam pergantian slide. Nanti akan kita coba. Kemudian menu animation, di sini ada menu yang digunakan untuk memberikan animasi dari slide kita, baik nanti kita melakukan animasi gerakan bangun datar, tulisan maupun gambar yang kita masukkan nantinya. Kemudian ada slideshow, di sini untuk mengatur tampilan saat kita nanti melakukan presentasi. Kemudian record, ini berfungsi untuk merekam, baik mengubah dari PowerPoint yang sudah kita buat menjadi video, ataupun kita akan melakukan video langsung dengan media PowerPoint ini. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu menambahkan slide. Nah, di Microsoft PowerPoint ini, halaman kerja atau lembar kerja ini disebut dengan slide. Kalau biasanya kalian sudah pernah menggunakan Microsoft Word ataupun Microsoft Excel, kalau di Microsoft Word itu nama lembar kerjanya page, kemudian kalau di Microsoft Excel itu nama lembar kerjanya worksheet. Nah, di aplikasi PowerPoint ini, lembar kerja itu dinamakan dengan slide. Di sini untuk menambahkan slide, kita bisa menggunakan menu bar yang ada di Home, kemudian pilih tools yang namanya New Slide, ada di pojok kiri atas. Ini kita bisa klik, atau dengan tombol di keyboard yaitu Ctrl M. Nah, dia akan menjadi halaman baru. Jadi begitu. Kemudian jika kalian ingin menambahkan sebuah slide dengan layout yang berbeda, kita bisa klik New Slide. Nah,
Di Microsoft PowerPoint ini memang tidak seperti Microsoft Word yang dimanapun kita berada kita selalu bisa melakukan tulis. Jika di Microsoft PowerPoint ini kita hanya bisa menulis jika kita menggunakan yang namanya text box ini. Ada dua langkah dalam mengedit text box ini. Yang pertama kita bisa menggunakan menu insert sini. Nanti akan bisa menulis. Atau kita bisa menduplikat, misalkan kita sudah memiliki satu text box bawaan, kita bisa melakukan duplikat dengan cara Ctrl D. Ya, nanti akan menjadi duplikat halaman. Kemudian kita ganti tulisannya begitu. Jika ingin menghapus, maka yang kita lakukan adalah kita klik text box tersebut, kemudian tekan delete di keyboard kalian atau di klik kanan, kemudian pilih delete. Nah, kita delete. Kurang lebih begitu. Selanjutnya adalah setelah kalian berhasil menambahkan slide yang kalian inginkan, misalkan langkah selanjutnya adalah kita menambahkan konten ke dalam slide. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa menambah konten ke dalam slide ini. Yang pertama kita bisa memberikan tulisan pada text box. Nah, ini seperti di Microsoft Word juga atau di Microsoft Excel. Saat kita menambahkan tulisan, kita bisa mengganti jenis fontnya, bisa mengganti ukuran fontnya dengan menu yang ada di bagian atas ini. Misalnya kita ganti jenis fontnya, atau ukuran fontnya kita kecil gitu. Ya, seperti ini. Begitu juga dengan menu-menu yang biasanya kita pakai, misalkan menebalkan, miringkan huruf, atau memberi garis bawah. Ini sama seperti saat kalian pelajari dulu di Microsoft Word. Kemudian untuk menambahkan konten juga tidak hanya berupa tulisan. Kita bisa menambahkan dengan menambahkan gambar. Langkahnya sama dengan menambahkan gambar yang ada di Microsoft Word. Kita bisa menggunakan menu insert, kemudian pilih picture, dan kita cari gambarnya begitu. Ya, seperti ini kurang lebih. Atau kita juga bisa menambahkan dengan langsung mencari gambar dari Google. Kita cari gambarnya gitu. Kemudian kita tekan Ctrl V untuk melakukan paste. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk menambahkan konten berupa bentuk bangun datar, kita bisa menggunakan menu insert juga, kemudian pilih shape. Begitu juga dengan tabel, sama langkahnya seperti kita menggunakan Microsoft Word gitu ya. Kita pilih menggunakan tabel yang kita inginkan. Kurang lebih untuk menambahkan konten, langkahnya adalah seperti itu. Intinya adalah untuk menambahkan konten, jika berupa tulisan kita harus menggunakan text box. Kemudian untuk menambahkan konten berupa gambar maupun shape atau bentuk bangun datar, kita bisa melakukan di menu insert, sama langkahnya seperti saat kita pelajari pada Microsoft Word dulu. Kemudian ada teknik dasar yang ketiga, yaitu kita mengubah tema dan tampilan. Nah, tadi kita sudah sedikit menyinggung bahwa tampilan nanti kita bisa menemukannya di bagian menu berdesain. Nah, di sini desain ada beberapa desain bawaan. Kita juga bisa melakukan tambah desain baru dengan menggunakan browse for themes. Nanti kita download dari internet. Di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan desain bawaan saja. Misalkan menggunakan desain ini gitu ya. Nah, ini. Dan jika ingin mengganti, misalkan desainnya kita ganti warnanya gitu, kita bisa menggunakan ini, atau kita bisa mengganti backgroundnya dengan menggunakan warna-warna yang ada, bisa gradient, solid, atau dan lain-lain. Misalnya ini kita ganti background. Nah, ini merah ya. Ini kenapa hijau? Karena tadi desainnya warna hijau. Kalau ingin mengganti warna desainnya di sini ada ya. Kemudian juga jika kalian ingin mengganti ukuran dari lembar kerja atau slide, kalian bisa menggunakan slide size. Ini ada resolusi bawaannya 16:9, kemudian ada 4:3, dan seterusnya. Kalau kalian merasa kurang atau ingin melakukan kustomisasi ukuran yang lain, kita bisa pilih custom slide size. Kita bisa pilih, kita bisa buat mau dia portrait atau landscape gitu. Kemudian kalian sudah menguasai fitur-fitur dasar tersebut. Berikutnya kita ke menu lanjutan. Di fitur lanjutan yang pertama yang kita bahas hari ini adalah membuat hyperlink. Kita artikan dulu hyperlink. Hyperlink ini adalah semacam shortcut atau jalan pintas untuk mengakses konten
baik yang konten tersebut berada di dalam Excel, ada di PowerPoint maupun ada di luar PowerPoint. Misalkan kalian punya video, saat kalian menampilkan slide PowerPoint kalian ingin menampilkan video tersebut, kita tidak perlu capek-capek mencari foldernya, tapi kita cukup buat jalan pintas di sini, kemudian kita klik, yang nanti videonya akan muncul. Kurang lebih hyperlink adalah seperti itu definisinya. Kita akan coba mempraktekkan hal tersebut. Ini kita punya sebuah halaman judul gitu ya, kita akan membuat sebuah tombol. Misalkan kita insert kemudian shift, misalkan kita buat seperti ini, kita beri warna, kemudian kita beri tulisan tombol 2. Kemudian jalan pintas tersebut selain dari bentuk, kita juga bisa melakukan tombol tersebut dengan menggunakan teks saja. Misalkan ini, kembali ke slide sebelumnya, misalkan gitu ya. Kita coba dulu. Nah, misalkan sini saya membuat dua hyperlink, satu adalah hyperlink berupa shape, satu hyperlink dari teks ya. Nah, kemudian jika kita sudah membuat tombol atau klik call to action untuk memanggil hyperlink tersebut, kita hanya mengklik kanan, kemudian pilih hyperlink. Nah, kemudian kita cari kemana kita akan mengarahkan jalan pintas yang kita buat tadi. Misalkan di sini akan saya arahkan ke video yang ada di lokal disk misalkan. Di sini saya ada video, saya oke. Nah, maka dia sudah menjadi sebuah tombol hyperlink atau tombol jalan pintas. Kemudian ini saya ada satu teks gitu, saya akan melakukan hyperlink teks ini menuju ke slide sebelumnya. Misalnya kalau tadi kita cari file di sini di luar PowerPoint, di existing file out webpack ini, kita bisa arahkan juga tombol ini ke slide ini sendiri ya. Jadi kita bisa klik ini, place in this document, artinya kita mengarahkan hyperlink ini ke slide kita sendiri. Kita klik, kemudian kita pilih preview slide. Nah, tombol ini nanti berguna untuk saat dia diklik kita akan kembali ke slide sebelumnya gitu. Nah, misalnya saya oke gitu ya. Nah, dia akan menjadi sebuah tombol. Nah, untuk melakukan pengetesan pada tombol tersebut, langkah yang kita lakukan adalah kita hanya perlu melakukan slide show ya. Slide show itu artinya kita menampilkan slide kita ini ke tampilan full screen. Caranya adalah dengan mengklik ini di pojok kanan bawah ini ada tulisan slide show, gambar seperti proyektor ini, atau kita bisa dengan menekan tombol di keyboard F5 ya. Kita coba akan tekan ini. Nah, untuk mengetes hyperlink telah kita buat, kita hanya tinggal mengklik hyperlink telah kita buat. Misalkan ini tombol video, akan saya klik kemudian kita pilih yes. Oh, jadi undiannya hadiahnya ini ya, ya? Iya, 2 motor ini ternyata. Lumayan juga nih. Ayo. Kemudian ini kita kembali ke slide selanjutnya, kita klik, nah, maka dia akan kembali ke slide sebelumnya gitu. Oke, setelah kalian berhasil membuat hyperlink, berikutnya ini ada menu fitur lanjutan lagi, yaitu adalah memberikan efek transisi dan animasi. Sebelum kita akan mencoba transisi dan animasi, kita akan sedikit menyinggung apa itu transisi dan apa itu animasi pada PowerPoint. Yang pertama, efek transisi. Efek transisi ini adalah efek yang digunakan untuk melakukan sebuah efek perpindahan antar slide. Jadi misalkan slide 1 ini kan jika kita slide show, tampilannya akan seperti ini, kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, kita klik gitu. Nah, jeda antara perpindahan slide 1 ke slide 2 ini nanti kita akan ada efek transisi. Kita berikan efek transisi sehingga dia ada seperti animasi yang akan mengisi jeda pindah kedua slide tersebut. Nah, untuk keluar dari slide itu kita tekan ESC. Nah, untuk membuat transisi kita ke menu bar atas, kita cari transition di sini, kita klik. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan menu transition kita bisa coba. Nah, ini untuk melihatnya kita bisa klik saja, kita coba di menu misalkan. Nah, nanti dia akan tambah seperti itu. Kemudian kita slide show. Nah, tampilan seperti itu artinya saat kita mulai slide, dia akan ambil efek transisinya terlebih dahulu. Ini tadi slide 1, kalau slide 2 kita kasih ya. Kita kasih transisi.
dan slide 3 juga kita kasih. Misalkan kita pilih. Nah, bisa kita mulai slide-nya tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, itu adalah contoh efek transisi. Nah, pada transisi ini juga ada beberapa settingan yang mungkin bisa kalian coba. Ini ada sound ya, atas ini digunakan untuk menambahkan suara. Di transisi nanti akan ada suara saat dia berganti slide. Misalkan saya pilih acak saja. Ini juga ada duration, ini adalah duration animasinya. Maksudnya lama animasi tersebut muncul sebelum dia berhasil ganti slide. Semakin durasinya semakin kita turunkan, maka durasi pergantian transisi tadi akan semakin cepat. Misalkan kita buat lambat gitu ya, kita 3 detik misalnya, ini kita buat cepat 1 detik, kemudian ini kita buat lebih cepat lagi 0,5 detik. Efeknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini 3 detik sama ya, 1 detik, kemudian 1 detik. Nah, kurang lebih begitu perbedaannya. Kemudian juga di sini ada setting di kanan ini on mouse click, maksudnya adalah saat kita mengklik mouse dia akan baru jalan transisinya atau baru pindah slide. Jadi kalau kita hilangkan nanti dia akan langsung tampil tanpa kita butuh mengkliknya. Gitu. Ini juga ada tools apply to all, maksudnya adalah saat ini kita klik maka transisi ini yang akan kita pakai kan sama semua. Misalkan kita pilih salah satu dissolve ini ya, ini seperti ini. Saat kita apply to all maka semua settingannya akan berubah menjadi seperti slide 1. Nah, seperti itu kurang lebih. Kedua juga ya, slide 3 juga. Nah, itu tadi adalah efek transisi. Berikutnya menu lanjutan yang ada adalah animasi. Atau kalau di sini di menu bar namanya animation. Animasi ini adalah efek pergerakan estetik yang akan muncul saat kita menambahkan animasi ini baik di dalam tulisan maupun gambar maupun shape atau lainnya. Nah, misalkan ini saya contohkan. Di sini saya akan membuat animasi dari ini ya, akan saya membuat sebuah bangun. Misalkan gambar ini gitu. Dan kita kasih warna. Nah, ini saya ada membuat sebuah kotak yang ada lancip-lancipnya. Kita akan mencoba menganimasikan kotak ini. Caranya adalah kita pergi ke animation. Nah, ini ada banyak pilihan ya. Di sini ada macam-macam dari entrance, emphasis, exit dan lain-lain. Kita di sini akan mencoba spin. Spin ini diputar, nanti dia berputar ya. Saat ditampilkan kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. Dia akan berputar. Tapi dia nanti akan berhenti karena memang di bagian durasinya di sini kita set default ya 2 detik. Jadi setelah 2 detik dia akan berhenti otomatis. Nah, di settingan ini misalkan kalau kita tambahkan durasinya, ini sama seperti transisi tadi. Semakin kita tambahkan maka animasi yang tampil nanti akan semakin lama atau lambat. Nah, kita turunkan nanti dia akan semakin cepat. Nah, ini kita ganti menjadi agak lambat gitu misalkan 5 detik. Kemudian ini start ini berguna untuk kapan dia memulai melakukan animasi yang akan kita perintahkan tadi. Misalkan kalau ini on click berarti artinya saat dia diklik maka animasi tersebut baru berjalan. Misalkan tadi kita ganti menjadi with previews, artinya nanti animasinya akan berjalan saat kita menekan full screen langsung atau ini ya tombol F5 langsung slide show langsung. Nah, seperti ini. Tanpa kita klik lagi nanti dia akan langsung putar setelah transisinya selesai ditampilkan, kurang lebihnya begitu. Nah, kita juga bisa mengakali kalau ini animasinya kan membosankan karena hanya satu arah gitu ya, kita bisa menambahkan 2 animasi dalam sebuah bangun atau tulisan ya. Jadi ini tulisan juga bisa ditambahkan animasi ya, misalnya ditambahkan ini split gitu. Nah, seperti itu kita ganti menjadi previews biar mulai langsung. Nah, ini kita akan menambahkan animasi kedua sehingga dia nanti akan menjadi 2 gerakan ya. Selain berputar nanti kita akan mencoba dia akan bergerak ke suatu bola gerakan gitu ya. Ini kita klik, kemudian kita ke add animation, kita klik. Ini kita maksudnya akan menambahkan animasi kedua. Ini saya pilih paling bawah, misalkan saya pilih yang ini custom pad ya, kita buat pad sendiri.
kita buat jalannya dia menjadi seperti ini misalnya. Nah, gini ya. Nah, kalau selesai kita klik 2 kali. Nah, kurang lebih seperti itu nanti jadinya. Ini ada 2 animasi yang sudah kita tambahkan, satu berputar, satunya ini pet, ini custom. Nah, ini kita ganti menjadi seperti tadi with previews, jadi tidak perlu diklik, dia akan otomatis jalan. Kemudian durasinya akan kita perlambat biar dia muternya nggak cepet-cepet banget ya. Kita ganti jadi 7 detik misalkan. Nah, saat di setel dia nanti akan seperti ini kurang lebih. Nah, dia nanti akan berputar otomatis gitu ya. Tadi juga halaman judulnya juga animasinya ada ya, karena tadi kita kasih animasi. Kurang lebih seperti itu. Di sini juga nanti ada banyak fitur, misalkan preview, kemudian ada animation pen gitu ya. Kalau kita ingin mengatur susunan animasinya siapa yang tampil dulu. Kalau ini tadi kan halamannya judulnya tampilnya bersamaan dengan bintangnya berputar. Kalau kita pengen dulukan halaman judulnya kita bisa balik. Ini misalkan kita taruh bawah gitu. Nah, gitu. Jadi saat di setel dia nanti halaman judulnya akan beranimasi lebih dulu, kemudian disusul dengan ini ya, begitu. Tadi fitur lanjutan yang kelima. Sekarang ada fitur lanjutan ke-6, yaitu membuat presentasi informatif. Dalam membuat sebuah presentasi ini kita harus menerapkan beberapa etika atau hal-hal yang perlu kalian perhatikan saat membuat sebuah slide presentasi. Yang pertama adalah pilih desain yang pas dengan kebutuhan. Nah, misalkan kalau kalian membuat sebuah slide presentasi ini, kalian harus memikirkan dulu untuk apa kalian membuat ini. Misalkan kalian membuat presentasi untuk hal formal, untuk menjelaskan ke klien kalian atau menjelaskan ke mungkin saat rapat begitu ya. Jadi kita tidak perlu saat bertemu klien atau sedang rapat gitu kalian menggunakan desain yang sangat mencolok atau mungkin desain yang sangat ramai gitu ya, karena kan itu situasi formal, jadi kita membutuhkan desain yang simple gitu, misalkan seperti ini. Jadi ini sesuaikan dengan kebutuhan yang akan kalian gunakan. Yang kedua adalah gunakan ukuran dan gaya huruf yang terbaca audiens. Saat membuat slide presentasi, gunakan ukuran huruf yang normal, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ini juga kalian harus menyesuaikan dengan yang pertama tadi, tergantung kebutuhan yang akan kalian pakai. Kalau kalian menggunakan slide presentasi tersebut mungkin untuk anak-anak atau untuk mengajarkan ke PAUD itu misalkan, kalian bisa menggunakan huruf yang mungkin agak besar, kemudian dengan jenis font yang mungkin ceria gitu ya, misalkan seperti Comic Sans gitu ya, misalkan seperti ini gitu, agar menarik perhatian anak-anak tersebut. Tapi kalau kalian ada di forum yang formal, tetap gunakan huruf yang formal saja. Nah, untuk ukuran huruf juga ingat jangan terlalu kecil namun jangan terlalu besar juga, karena kalau terlalu kecil, jika kita ada di ruang yang panjang atau luas gitu, maka yang audiens yang ada di belakang bisa jadi tidak akan bisa membaca slide presentasi kalian gitu. Kemudian jika hurufnya terlalu besar, bisa jadi audiens yang terlalu dekat dengan kalian akan sulit untuk membaca keseluruhan teks yang kalian tampilkan gitu. Berikutnya gunakan warna teks dan background yang kontras. Ini maksudnya adalah usahakan dalam membuat sebuah presentasi, warna dari background ini ya, warna putih ini, kan warna teks di sini kontras, maksudnya berbeda, bertolak belakang. Misalkan dia putih, maka huruf font yang bagus adalah saat kita menggunakan warna hitam atau warna-warna yang dapat terbaca saat dia ada di atas putih. Jadi jangan menggunakan warna kuning misalkan. Ya, seperti ini nanti sama-sama terang, maka sulit untuk dibaca oleh audiens, terutama audiens yang jaraknya jauh gitu ya. Jadi gunakan warna yang kontras. Kalau backgroundnya gelap, maka kita menggunakan warna huruf ini yang terang begitu. Kalau backgroundnya gelap, kita gunakan yang terang. Kalau backgroundnya terang, kita gunakan warna gelap. Kemudian yang terakhir adalah jangan terlalu panjang dan meriah dalam penataan satu halaman slide. Ya, jadi kalau kalian menggunakan slide ini untuk menyampaikan informasi, terutama informasi pengetahuan mungkin, kalian sebisa mungkin jangan menggunakan teks yang terlalu panjang, karena efeknya adalah
saat kalian menggunakan teks terlalu panjang, bisa jadi hurufnya nanti akan menjadi sangat kecil. Jadi kalian harus memisahnya menjadi 2 halaman slide. Dan juga jika memang teksnya terlalu panjang tadi, kalian buat 2 halaman slide, penonton atau audiens kalian itu bisa jadi akan merasa bosan karena yang kalian tampilkan hanya teks yang panjang, sehingga mereka harus membaca panjang juga, begitu kurang lebih. Jadi tampilkan teks yang informatif sesedikit mungkin, jadi kalian bisa menjelaskannya dan itu akan lebih menarik perhatian audiens. Kemudian jika kalian sudah selesai dalam membuat sebuah slide dan memperhatikan kaidah-kaidah membuat slide tersebut, kalian ingin menampilkannya bisa menekan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bisa menekan tombol slideshow ini yang ada di pojok kanan bawah, atau dengan menekan tombol F5 pada keyboard kalian. Jadi seperti ini ya. Nah, ini contoh dalam kita menampilkan slide dalam mode slideshow. Untuk ke next atau slide selanjutnya kita bisa menekan tombol yang ada di keyboard kita, atas, bawah, kiri, kanan gitu ya. Atau kalian juga bisa menekan tombol mouse untuk next atau lanjut ke slide selanjutnya seperti ini. Jadi jika sudah sampai di akhir slide, maka tampilan seperti ini kita klik lagi untuk keluar dari tampilan slideshow yang tadi kita telah tampilkan. Nah, untuk melakukan penyimpanan pada Microsoft PowerPoint ini, langkahnya sama seperti saat kalian menggunakan Microsoft Word maupun Excel, yaitu dengan cara ke menu bar file. Kemudian kita bisa pilih save ataupun save as. Coba kita pilih save as, kemudian kita klik browse, dan kita simpan di mana dokumen kita akan kita simpan. Misalkan saya akan menyimpannya di dokumen, dan kita kasih nama di sini ya, PPT save. Seperti itu, maka dokumen sudah tersimpan, ditandai dengan nama PowerPoint-nya sudah berganti jadi PPT.dd ini ya. Untuk membuka slide juga sama langkahnya seperti di Microsoft Office lainnya, juga tinggal kita file kemudian open. Jika kita ingin membuat baru, kita tinggal klik, kurang lebih seperti itu. Sekian pembahasan fitur dasar dan fitur lanjutan yang ada pada Microsoft PowerPoint kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.